Good morning, students. Good morning, sir. How are you today? I'm fine. Okay. Before we are learning, let's pray together. Okay. Pembelajaran hari ini kita gabungkan antara kelas 4 dan kelas 5 berhubung guru kelas 5 tidak dapat hadir hari ini, sehingga Bapak akan menggabungkan kelas 5 dan kelas 4 untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita mulai belajar, Bapak cek dulu kehadirannya. Untuk kelas 5 ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Oke, untuk kelas 4 ada yang tidak hadir? Siapa? Hadir? Hadir semua? Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran ini, Bapak jelaskan dulu aturannya. Jadi Bapak minta untuk pelajaran kita hari ini untuk kelas 4 kita akan belajar mengenai sumber daya alam. Dan untuk kelas 5 kita akan mempelajari tentang sistem Pernapasan manusia. Ya. Jadi untuk pertama sekali Bapak minta dulu untuk kelas 5 untuk membaca bukunya mengenai fungsi atau sistem dari pernapasan manusia. Oke, jadi hari ini kita akan belajar sumber daya alam. Ya. Yang pertama yang ingin Bapak sampaikan, ya, kita belajar di sini bahwa sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ya, segala sesuatu yang ada di alam dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kira-kira apa contohnya? Air. Ada lagi yang lain? Apa? Matahari. Terus? Tumbuhan. Apa? Tumbuhan. Iya. Tanah. Iya, termasuk juga. Jadi sumber daya alam itu terbagi menjadi 2. Ya, yang pertama dapat diperbaharui, tidak dapat Bapak bagi kelompoknya yang di depan ini untuk kelompok 1, yang di belakang kelompok 2. Di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab, ya. Kemudian, ya, kalian di belakangnya ada gambar yang harus kalian diskusikan, identifikasi, ya, termasuk ke dalam sumber daya alam apakah dia, ya. Nah, bagi dulu untuk kelompok yang di depan, kelompok 1. Untuk yang di belakang saling berdiskusi. Para siswa tadi sekalian sudah membaca buku kita mengenai alat pernapasan pada manusia. Nah, sekarang coba dulu sebutkan yang tadi yang kalian sudah baca, apa alat pernapasan pada manusia tadi? Paru. Alat pernapasan manusia adalah paru. Tapi setelah
sebelum paru-paru ada beberapa nama dari sistem pernapasan manusia. Nah, yang pertama lah itu mulai dari hidung. Dari hidung. Nah, sekarang Bapak akan menggunakan di dalam kelompok. Ya, dimana yang ini kelompok 1, 2, dan 3. Di sini ada sebuah gambar. Ya, kan saya sudah Bapak jelaskan mana baring, mana laringan, dan bronkus mana. Ya, kemudian paru-paru mana. Nah, sekarang silakan kalian isi sesuai nomornya di mana dia letaknya. Ya, berarti kalau sudah nanti bisa kalian sudah siap diskusi kelompoknya. Oke, sekarang kita memaparkan hasil diskusi dari setiap kelompoknya. Ya, silakan kelompok yang ke belakang duluan. Silakan. Ya, dari situ saja, dari situ saja. Merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam atau SDA yang sangat besar. Contoh, sumber daya alam tersebut berupa hutan, lahan pertanian, lahan perkebunan, laut yang luas, dan juga bermacam-macam bahan baku. Oke, nah, sekarang gambarnya. Silakan. Gambar pertama apa? Nah, bacalah semua. Gambar pertama. Gambar pertama emas, jenisnya tidak dapat diperbarui. Gambar kedua, tambang nikel, jenisnya tidak dapat diperbarui. 3, matahari, jenisnya dapat diperbarui. Oke, lanjut. Gambar yang selanjutnya. Yang keempat, hutan, jenisnya dapat diperbarui. Gambar kelima, udara, jenisnya dapat diperbarui. 5, Enam. Gambar yang keenam. lembaga, jenisnya tidak dapat diperbarui. Lembaga. Oke, berarti kelompok 4 yang di belakang ya sudah berarti berhasil mengerjakan tugas kelompoknya. Ya, sekarang kelompok yang di depan silakan. Sumber daya alam tumbuhan karena air tanah tambang yang dari alam. Sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu SDA yang dapat diperbarui dan SDA yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Iya, silakan. apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui? Sumber daya alam yang bisa berkurang. Oke. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Sumber daya alam yang tidak bisa berkurang. Oke, lanjut gambarnya. Silakan. Gambar 1, emas. Nah, bisa menentukan mana sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Oke, namun yang ingin Bapak perbaiki adalah kelompok yang di belakang tadi mengatakan pengertian dari sumber daya alam itu kurang tepat. Jadi sumber daya alam itu merupakan segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan oleh Manusia. nah, itu saja. Tadi siswa-siswa sekalian sudah tahu sampai sini sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui.
tugasnya tolong dibuat dulu. Selain dari gambar yang tadi, tadi kan ada 6 gambar kan? Nah, selain dari 6 gambar ini, tolong sebutkan dulu setiap kelompok 10 jenis sumber daya alam yang kamu ketahui yang berada di lingkungan sekitar. Ya, di belakang kertas kita dulu ya. Oke, bisa sekarang kita siap hasil diskusinya? Oke, sekarang berarti kita harus mempresentasikan hasil diskusinya. Mulai silakan dari kelompok yang di depan. Oke, tunjukkan mana tadi gambarnya. Dari hasil diskusi kami, 1. Hidung di sini, baring di sini, laring di sini, trakea di sini, bronkus di sini, paru-paru di sini, diafragma di sini. Oke. Nah, nanti kita lihat apakah benar atau tidak. Kelompok yang kedua silakan. Nomor 1 hidung. Berada di sini. Dan di sini nomor 1. Ya, checklist kalau benar. Kemudian nomor 2 ada paring, dia berada di sini. Ya. Nomor 3 ada laring, tempat berada di sini di pangkal, tenggorokan. Kemudian ada trakea yang seperti selang, kan? Kemudian ada bronkus. Nah, ini bronkus. Ini cabang yang mau ke paru-paru, kan? Kemudian ada paru-paru. Ya, ini besar paru-paru yang mudah dikenal, kan? Kemudian ada diafragma, itu berada tepat di bawah paru-paru. Ya. Semua benar? Oke. Nah, jadi tugasnya di rumah nanti mempersiapkan bahan-bahannya, ya, berupa botol bekas, ya, yang kedua berupa balon, ketiga ada karet gelang, yang keempat sedotan bekas, yang kelima gunting. Ya. Jadi disediakan tugasnya. Silakan kumpulkan di depan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mana kelas 4 tadi kita sudah belajar mengenai sumber daya alam dan jenisnya. Ada tadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan sumber daya alam yang dapat diperbarui, Pak. Nah, kemudian untuk kelas 4 kita sudah belajar tadi sistem pernapasan manusia, dan ada mulai dari hidung, paring, laring, trakea, bronkus, hingga paru. Ya. Jadi untuk kelas 5 sudah Bapak bilang tugasnya ada bahan yang harus dicari. Ya. Dan untuk kelas 4 sampai kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ya, mari kita berdoa menurut agama